bangun ruang kubus, lalu di situ PLT, sehingga volume itu panjang kali lebar kali tinggi, seperti itu. Tapi dengan Flash, Bapak Ibu bisa mengkonstruksi pemahaman siswa bahwa kalau volume itu ada isinya, sehingga misalnya membuat kubus yang kosong, lalu diisi oleh kubus-kubus satuan kecil sampai penuh. Nah, itu dianimasikan. Kubus-kubus satuan kecil itu dimasukkan ke dalam kubus yang besar, lalu kita bisa kosongkan lagi, keluarkan. Sehingga dalam pemahaman siswa, oh berarti volume itu ada isinya, seperti itu. Sehingga baru buat pembelajaran lagi, misalnya, bahwa kalau kubusnya 3, kubusnya 6, dan seterusnya, sehingga bisa dikonstruksi pemahaman siswa tentang volume kubus. Demikian selanjutnya, misalnya mencari luas permukaan kubus. Nah, itu bisa dianimasikan. Dari mulai kubus tertutup, dia akan terbuka menjadi bangun datar. Nanti dia bisa dikembalikan lagi, satukan lagi menjadi bangun ruang. Nah, itu adalah Flash di ActionScript 3.0. Karena agak sulit dan lama maksudnya, sehingga pada kesempatan ini kami hanya mengajarkan Flash pada ActionScript 2.0. Jadi bekerja di bangun datar. Insya Allah, kalau Ibu Bapak Guru sudah paham, maka masalah untuk bekerja atau membuat media di ActionScript 3.0. Jadi di sini diklik ya 2.0-nya oleh Bapak Ibu, nanti akan muncul seperti ini. Kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah sukses mau belajar di Flash-nya. Nah, tampilan Flash ini pertama ada toolbar yang berisi alat-alat ya, atau alat bantu atau tombol untuk mengoperasikan pekerjaan kita di Flash. Lalu ada juga di sini menu bar. Menu bar ini juga sama. Nanti saya jelaskan satu persatu. Jadi ini hanya secara garis besar saja. Ini menu bar berisi ada file, edit, view, insert, dan seterusnya. Itu pun untuk membantu itu, membuat media. Selanjutnya di sini ada timeline. Ya. Timeline gunanya untuk mengatur ya frame-frame supaya nanti animasi kita bagus begitu. Makin lama atau frame-nya makin banyak, maka nanti akan bagus hasil animasinya. Dan juga di sini ada stage. Stage itu adalah tempat bekerja bangun kita ya. Stage itu tempat bekerja. Di sini nanti kalau Ibu Bapak nanti sudah di stage, itu jangan lebih dari garis stage ini. Jadi membuat gambarnya itu harus di sini, jangan di sini atau setengah di sini, tidak boleh gitu ya. Nanti tidak akan menjadi pembelajaran. Bisa dicoba kalau menyimpan sembarang gambar di luar stage ini. Lalu ada properties. Di sini properties itu gunanya kondisional sih. Untuk tool apa yang kita gunakan itu gunanya untuk mengubah jenis huruf, ukuran huruf, warna huruf, perapatan, kemiringan garis, dan seterusnya. Nah, ini adalah tampilan Flash yang akan kita gunakan dalam pelatihan ini. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah siap dengan ada layar gambar ini, maka kita akan mulai belajar. Gitu. Selanjutnya, tool-tool yang ada pada Adobe Flash ini kan banyak sekali ini. Ya. Ada banyak sekali yang bisa dilihat, nah, tapi tool ini dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita, seperti memindahkan objek,
mengubah ukuran objek, ya, mengganti warna, membuat bangun datar, dan lain sebagainya. Ini ada banyak tool. Berikut ini, ya, atau dalam kegiatan ini tidak semua tool digunakan. Kami hanya akan menggunakan tool selection, ya, lalu free transform, lalu line, ya. Jadi tidak semuanya digunakan. Lalu rectangle. Tool yang digunakan pertama, ya, pada layar ini adalah selection tool, di mana ini gunanya untuk memilih dan memindahkan objek yang ada dalam stage. Jadi ini ceritanya stage. Nah, ini tool ini untuk memilih dan menggunakan. Nah, seperti ini, ya, ada bangun datar misalnya persegi panjang. Nah, diklik. Nah, ini untuk dipindahkan ke sini gitu. Nah, ini adalah selection tool di antaranya. Oke. Ini klik, nanti pindah ke sini, klik lagi, itu dan seterusnya. Selanjutnya ada free transform tool, yaitu tool yang satu ini dapat digunakan untuk mengubah ukuran atau memutar objek, ya, rotasi, ya, memutar, membuat jejar genjang atau scale, jadi memperbesar, memperkecil bisa. Nah, ini adalah tool free transform tool. Ini. Nah, seperti ini. Diklik misalnya. Nah, ini. Nah, ini adalah cirinya ada 6 itu, ya, 6 titik-titik hitam. Nah, ini kan ini jejar genjang, lalu diklik lagi misalnya. Jadi ini adalah free transform tool. Lalu untuk text tool dapat digunakan untuk memasukkan tulisan ke dalam stage Adobe Flash. Jadi si tulisan ini setelah kita misalnya mendapatkan pembuktian misalnya luas bangun datar jajar genjang dengan pendekatan persegi panjang misalnya. Di situ kan kita ingin menulis berarti luas daerah jajar genjang sama dengan luas persegi panjang. Nah, di situ ada tulisannya bisa ditulis dalam text tool ini. Contohnya ini, misalnya ini ada persegi panjang. Ini tulisannya ini kita menggunakan tulisan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Ini juga bisa dipindah-pindah kalau nggak lurus itu kita pakai fungsi yang lain. Jadi ini hanya ini, ya, tulisannya seperti ini. Ada rectangle tool digunakan jika ingin membuat objek persegi maupun persegi panjang di sini. Nah, ini misalnya. Nah, ini persegi panjang, ya. Nah, ini persegi, ya. Nah, kalau perseginya Nah, ini perseginya kalau ingin dia sisi-sisinya sama, maka kita klik drag sambil menahan tombol shift di keyboard. Jadi sehingga ininya akan sama. Nah, itu. Ya tidak asal ngeklik aja, tetapi harus itu, ya. Sisi-sisinya diklik lalu di drag sambil menahan tombol shift, maka dia akan menjadi persegi. Gitu. Selanjutnya adalah menu timeline, ya. Timeline di sini adalah juru kunci dari Adobe Flash karena akan sering bermain dengan frame layer gitu. Jadi animasi yang digunakan dalam Flash ini adalah frame by frame. Jadi semakin banyak frame yang digunakan, semakin panjang animasi yang dihadirkan, lalu semakin sedikit frame yang digunakan, maka semakin pendek atau durasinya animasi yang ditampilkannya juga semakin ini, ya, pendek dan
ya tidak ini ya, tidak panjang begitu. Jadi Adobe Flash ini ya bermainnya juga di daerah ini ya, di daerah timeline. Di sini ada layer ya, fungsi layer itu untuk menulis ya. Di sini ada fungsi layer untuk menulis nama layer, misalnya kejar genjang. Terus misalnya ingin menulis lagi layer yang baru, ini layer yang baru. Nah, ini membuat layer baru. Tulis misal rumus gitu. Terus menulis misalnya. Nah, jadi layar-layar ini berfungsi untuk memainkan animasi nantinya. Ini adalah untuk menghapus layer seperti ini tumpah ember tumpah. Nah, di sini ada frame. Nah, ini kita bekerja nanti di frame. Nah, misalnya saya contohkan misalnya frame 5. Berarti frame 5 itu sejajar dengan sejajar dengan layer 1. Lalu saya ini kan misalnya ada frame ke-20, berarti dia sejajar dengan layer 1. Nah, ini yang akan bekerja frame by frame. Jadi mungkin saja karena Bapak Ibu ingin animasinya itu sangat lama, cantik, misalnya nggak langsung dok langsung itu, tapi itu ya beranimasinya kelihatan sangat cantik kalau istilah saya, atau animasinya sangat terlihat, maka makin frame-nya makin besar, maka dia animasinya akan lama itu. Nah, itu bekerja dengan timeline. Nanti untuk lebih jelasnya akan dipandu oleh Hisam, asisten saya yang selalu mendampingi saya kalau melakukan pelatihan. Nah, demikian Bapak Ibu presentasi sekilas tentang pengenalan Flash begitu.